Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Deden Fadilah dengan NIM 417190100001 dari program studi desain interior. Di sini saya ingin mempresentasikan ide bisnis saya, wooden furniture, untuk melengkapi tugas ujian akhir semester Kewirausahaan 2 bersama Ibu Sri Setiawati sebagai dosen pengampu. Wooden furniture merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang furnitur dengan menjual dan memproduksi furnitur kayu berbahan material ramah lingkungan. Wooden furniture memiliki arti mebel kayu. Penekanan pada kata wooden sendiri berkaitan dengan nama pemilik usaha, Den atau Deden. Berikut adalah founder dari ide bisnis ini. Yang pertama, Deden Fadilah atau saya pribadi sebagai tim leader dari mahasiswa Desain Interior Universitas Mercu Buana. Kemudian Ahmad Tripurnama Ramadan sebagai tim manajemen and accounting dari mahasiswa akuntansi Universitas BSI. Kemudian Taslimah Ramadanti sebagai tim manajemen and marketing dari mahasiswi manajemen Universitas Trisakti. Kemudian yang terakhir ada Riansyah Effendi sebagai tim carpentry atau pertukangan kayu. Kemudian berikut adalah problems yang telah kami temukan. Yang pertama, desain furnitur yang monoton atau membosankan baik berupa bentuk maupun unsur estetika. Yang kedua, desain furnitur yang seringkali tidak sesuai dengan keinginan. Yang ketiga, rusaknya lingkungan alam yang disebabkan oleh kebutuhan industri akan bahan material utama kayu dalam produksi. Dan yang keempat, yaitu kesulitan waktu dan tempat jika ingin membeli furnitur, seperti harus mengunjungi toko atau tempat penjualan furnitur jika ingin membelinya. Kemudian berikut adalah solusi yang telah kami dapatkan. Yang pertama yaitu memproduksi furnitur dengan desain yang menarik, terbarui, mengikuti perkembangan zaman, serta unsur bentuk, unsur estetika, dan ergonomis menjadi acuan dalam produksi sehingga tidak membosankan. Yang kedua, membuat sistem customized design jika klien atau konsumen menginginkan desain furnitur sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, menggunakan bahan material ramah lingkungan, yaitu kayu olahan yang dihasilkan dari sisa kayu hasil penebangan hutan, sisa kayu limbah industri, dan puing-puing kayu yang berada di bantaran sungai. Sisa-sisa kayu yang kemudian diolah melalui proses dan teknik tertentu sehingga menjadi papan kayu sebagai bahan material utama pembuatan furnitur. Yang keempat, pada metode pemasaran, selain dapat mengunjungi toko atau tempat produksi, kami menerapkan sistem online di mana klien atau konsumen dapat memesan dan membeli furnitur melalui sarana jual beli online atau via chat kepada kami dengan terteranya katalog dan spesifikasi furnitur yang detail, jelas, dan fakta. Tidak hanya itu, kami pula tentunya menawarkan jasa pengiriman furnitur. Yang kelima yaitu pengiriman furnitur yang dilakukan oleh tim atau pekerja kami agar lebih aman dan terpercaya. Kemudian berikut adalah target customer kami. Pada target marketing, terutama untuk semua kalangan, yaitu kelas bawah, kelas menengah ke bawah, kelas menengah ke atas, dan kelas atas, baik laki-laki maupun perempuan, baik usia muda maupun tua, sebab furnitur menjadi kebutuhan sekunder sehingga baginya cukup penting keberadaannya pada hunian tempat tinggal. Kemudian target marketing kami yaitu kepada pengembang rumah atau properti rumah, baik skala kecil maupun besar, dan kepada desainer interior. Kemudian untuk segmen to the market kami yaitu dengan memperkenalkan sekaligus menawarkan inovasi produk furnitur kayu dengan menggunakan bahan material ramah lingkungan yaitu kayu olahan yang dihasilkan dari sisa kayu hasil penebangan hutan, sisa kayu limbah industri, dan puing-puing kayu yang berada di bantaran sungai. Dengan desain furnitur yang menarik, terbarui mengikuti perkembangan zaman, serta unsur bentuk, unsur estetika, dan ergonomis menjadi acuan dalam produksi. Dalam proses produksinya, kami menawarkan sistem customized design jika klien atau konsumen menginginkan desain furnitur sesuai dengan keinginannya.
Kemudian berikut adalah market sizing kami. Yang pertama pada PAM, Potential Available Market, yaitu untuk usaha produksi dan menjual furnitur kayu ramah lingkungan ini memang tergolong baru dan belum terlalu lama berdiri. Akan tetapi untuk kedepannya kami akan mencoba menjual dan menerima pesanan melalui situs jual beli online seperti Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Kemudian mencoba memasarkan melalui sosial media seperti Instagram dan Facebook. Kemudian yang kedua pada TAM, Total Addressable Market, yaitu 80% masyarakat Jabodetabek menyukai furnitur kayu dan peduli terhadap lingkungan. Hal tersebut merupakan peluang besar untuk kami. Kemudian yang ketiga pada SAM, Served Available Market, meski usaha kami tergolong baru dan terdapat pesaing usaha furnitur kayu lainnya, namun tetap tidak menghalangi kami untuk mendapatkan pelanggan, karena perusahaan kami masih memiliki keunggulan yang dihasilkan dari adanya perbedaan bahan material utama dalam proses produksi furnitur dibanding perusahaan lain. Kemudian yang keempat, pada SOM, Serviceable and Obtainable Market, kami akan memberikan potongan harga dan pelayanan pengiriman produk secara gratis dalam beberapa periode. Kemudian berikut adalah competitor and positioning. Pada pesaing langsung secara online terdapat CV limbah kayu furnitur. Pada pesaing tidak langsung secara online terdapat perusahaan Kang Kayuku, furnitur kayu jati, dan dekor rumah. Kemudian pada pesaing tidak langsung di sekitar terdapat IKEA, Febelio, dan Informa. Pada pesaing langsung perusahaan lain serta produk serupa yang ditawarkannya dapat dikatakan masih belum terdapat di sekitar wilayah atau belum begitu banyak tersebar luas, sebab material utama yang digunakan memanglah sebuah inovasi dan sebagai pembeda identitas dari perusahaan kami atau perusahaan yang sudah ada, yaitu penggunaan bahan material utama berupa kayu olahan dengan tujuan melestarikan lingkungan alam sekitar. Sekalipun ada pada pesaing tidak langsung yang sudah ternama dan terbesar, material utama kami pada perusahaan tersebut biasanya digantikan dengan finishing laminate yang bermotif dan bertekstur serupa. Kemudian berikut adalah milestones kami pada fase pertama. Kami mencari titik permasalahan atau keluhan masyarakat atau customer terkait furnitur kayu yang sering ditemukan dan diperjualbelikan. Kemudian mencari ide solusi untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian melakukan survei ke beberapa target untuk menawarkan ide solusi yang didapat. Kemudian pada fase kedua, kami mewujudkan ide solusi yang menjadi inovasi produk furnitur kayu dengan mulai membuka usaha furnitur kayu kecil-kecilan. Kemudian memperkenalkan sekaligus menjual inovasi produk furnitur kayu ramah lingkungan dimulai dari orang terdekat. Kemudian membuka dan menerima kritik serta saran dari orang terdekat. Kemudian pada fase ketiga, pada saat ini hingga 3 bulan ke depan, kami mengevaluasi beberapa metode atau model bisnis dan menerapkannya. Kemudian mulai memasarkan melalui sosial media Instagram, dan mencoba menerapkan sistem customized design furnitur, kemudian mencoba menerapkan sistem pelayanan pengiriman produk furnitur kayu yang dilakukan oleh tim, dan kemudian mencoba memasarkan melalui situs jual beli online Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kemudian berikut adalah product and price ide bisnis kami. Untuk harga mulai dari Rp800.000 hingga Rp3.500.000, dan tergantung tingkat kesulitan jika customized design. Kemudian berikut adalah packaging salah satu produk dengan sistem knockdown.
yaitu kami menggunakan kardus Go Green yang terdapat logo dan nama brand baik berupa stiker atau sablon kardus. Kemudian menggunakan selotip kertas bekas untuk filler, dan karton corrugate. Pada packaging tersebut mendapatkan buku panduan serta skrup untuk pemasangannya. Kemudian berikut adalah proyeksi keuangan dan capital investment. Pada jangka panjang membutuhkan mesin atau alat produksi sejumlah Rp7.200.000, kemudian membutuhkan sewa lahan atau bangunan sejumlah Rp5 juta, dan jika ditotalkan sejumlah Rp12.200.000. Kemudian pada jangka pendek membutuhkan bahan material utama dan transportasi sejumlah Rp600.000, membutuhkan bahan penunjang sejumlah Rp200.000, membutuhkan marketing sejumlah Rp1 juta, kemudian membutuhkan listrik sejumlah Rp500.000, membutuhkan transportasi pengiriman untuk via jasa perusahaan sejumlah Rp150.000, kemudian membutuhkan upah atau gaji pegawai untuk bulan pertama sejumlah Rp2.500.000, dan jika ditotalkan sejumlah Rp4.950.000. Untuk total dana yang dibutuhkan sejumlah Rp17.150.000. Pada sumber dana berasal dari ekuitas pemilik sejumlah 100% dengan total Rp17.150.000. Untuk total sumber dana kami sejumlah Rp17.150.000. Berikut adalah proyeksi keuangan atau laporan posisi keuangan neraca melalui aplikasi SIAPIK per 30 November 2021. Untuk aset persediaan sejumlah Rp7.200.000, maka jumlah aset Rp7.200.000. Kemudian untuk kewajiban serta modal, untuk modal jumlah Rp17.150.000. Kemudian saldo laba berkurang Rp9.950.000. Maka jumlah modal yaitu Rp7.200.000, dan jumlah aset Rp7.200.000, maka jumlah kewajiban, modal serta saldo laba yaitu sebesar Rp7.200.000. Kemudian berikut adalah marketing and customer acquisition. Pada acquisition, Udin Furnitur ini merupakan perusahaan di bidang furnitur kayu yang menggunakan bahan material berbeda dibanding perusahaan furnitur lainnya, yaitu menggunakan kayu olahan dari sisa dan limbah kayu. Agar dikenal dan menarik perhatian customer, maka kami mencoba untuk membuat sistem customized design furnitur, memasarkan melalui sosial media Instagram, dan mencoba bekerja sama bersama pengembang rumah atau properti rumah dan desainer interior. Pada conversion, jika perusahaan furnitur kayu ini mulai semakin dikenal dan banyak menarik minat customer, maka kami memutuskan untuk mengalihkan pemesanan dan pembelian melalui situs jual beli online Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Kemudian pada retention, agar customer tetap tertarik dan kembali membeli produk kami, maka kami akan melakukan potongan harga produk dan gratis layanan pengiriman produk furnitur. Kemudian berikut adalah contoh marketing yang kami lakukan, yaitu terdapat brosur atau poster, kemudian terdapat Instagram kami, dan yang terakhir terdapat emoji yang tertera. Kemudian berikut adalah kontak kami yang dapat dihubungi, dapat melalui nomor WhatsApp, Instagram,
serta email kami yang telah tertera. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.